kita berbicara masalah PPBMP, nggih, pemberdayaan berbasis masyarakat Pedukuhan, ini kan kalau uangnya itu top down karena dari kabupaten, tetapi perencanaannya itu kan mulai dari Pedukuhan yang minimal dihadiri 5 unsur gitu, Bamuskal, LKK, PKK itu, kemudian dari desa, kemudian masyarakat, tokoh masyarakat atau Pak Dukuhnya itu sendiri itu minimal. Kemudian setelah membuat satu musyawarah Pedukuhan, nanti mau direncanakan untuk apa, itu baru dinaikkan ke kalurahan. Nanti di kalurahan diverifikasi oleh lurah, baru diajukan ke tempat kita. Kalau PPBMP nggih, ini unsurnya kan ada, kalau tahun 2023 dan 2024 nantinya itu, kalau yang 2023 ini masih ada 4 ya, tapi kalau yang 2023 itu sudah 3. Kemudian tahun 2024 nanti juga 3 lagi, yaitu PAUD, lingkungan hidup, pendidikan itu PAUD utamakan, lingkungan hidup, kemudian yang satunya adalah kesehatan, kaitannya dengan stunting. Ini yang kaitannya dengan PPBMP. Tetapi namanya program pemberdayaan berbasis masyarakat Pedukuhan, ini maunya masyarakat itu kan besar sekali ya, partisipasi masyarakat besar, tetapi endingnya itu pengennya itu bukan untuk yang non fisik, tapi pengennya fisik terus lah. Ini PPBMP ini memang untuk menjembatani desa dalam atau kalurahan dalam hal pemberdayaan masyarakat, pembangunan maupun pemerintahan ya. Karena PPBMP ini harapannya adalah bisa menyelesaikan program nasional seperti stunting, kemudian masalah lingkungan hidup. Tetapi pada kesempatan hari ini tentunya kita juga evaluasi terus untuk pelaksanaannya. Nah, kemudian kalau dikal itu sama, uangnya dari kabupaten top down, tetapi ini penilaiannya itu sistemnya kan dari kalurahan menilai mandiri dulu 60%, kemudian nanti dari Kapanewon menilai, kemudian dari kabupaten juga menilai. 6 indikator tentunya indikator besar ini ada poin-poin yang nantinya menjadikan suatu daya ungkit bagi setiap kalurahan di dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat. Dikal ini kita tidak menyangka kalau di tahun kedua dari program Dikal ini di luar target kita itu loh. Kita targetnya tadinya cuma 15 lah. Tapi ternyata sekarang itu yang menang itu sudah 6, 9 sama 16. Yang A itu ada 6, yang BB itu ada 9, kemudian ada yang B ini ada 16. Nah, tentunya hal ini adalah menggambarkan bahwa program yang ada di kalurahan itu sudah dilaksanakan, mulai dari perencanaannya sampai pelaksanaannya, pengelolaan anggarannya, pengelolaan aset sampai dengan pelaporannya, baik oleh kalurahan itu sendiri, Bamuskal itu juga, LKK-nya juga, ya, karena menjadi indikator-indikator dalam penilaian. Nah, itu yang membahagiakan kita. Kalau uangnya sedikit, tetapi ini menjadi suatu tolok ukur yang luar biasa bagi kalurahan, dan daya ungkit juga kalurahan saling bagaimana akuntabilitas pemerintahan yang ada di kalurahan ini bisa berjalan. Pelaksananya kita evaluasi kemarin dari LPG itu kita evaluasi, kemudian kita terbit Perbup yang baru nomor 4 itu. Akhirnya kita skelit betul kegiatan-kegiatan yang ada di PPBMP itu tidak untuk bintek, kemudian untuk peningkatan kapasitas atau untuk honor-honor, itu sudah kita hilangin di Perbup nomor 4. Karena namanya desa Pedukuhan itu entitas terkecil, ya, mudah untuk disentuh. Sedangkan semua
objek dan subjek itu diharapkan kan ada di desa. Sesuai dengan nawacita Jokowi yang kelima ya, membangun dari pinggiran, tentunya dari desa ya. Kalau kita berbicara pembangunan saja, ini kita agak timpang. Tetapi kalau kita berbicara pembangunan, ini tentunya ada nanti kemasyarakatan, ada pemerintahan, ada pemberdayaan di situ. Nah, sehingga pada kesempatan ini tentunya dana yang digelontorkan ke kalurahan atau desa itu kan luar biasa nih. Mulai dari DD dana desa itu tahun 2023 ini sekarang 123 miliar. Paling kecil itu 1 miliar 400, yang paling besar 3 miliar tiap desa. Kemudian yang ADD untuk siltap dan untuk operasional kalurahan. Kemudian masih ada BKK. BKK itu ada 3 macam ya. Ada BKK itu sendiri, ada P2MK, ada PPBMP, kemudian ada TMMD KBPM, kemudian Dikal. Ini kan luar biasa yang ada. Sehingga pada kesempatan hari ini untuk Kabupaten Bantul, dalam hal ini adalah DPMK yang menjadi rentang kendalinya dari Pak Bupati dalam hal untuk mengurus desa ini. Kalurahan-kalurahan itu bagaimana caranya bisa mandiri. Nah, kebetulan di tahun 2023 ini kita targetnya cuma 23 kalurahan yang mandiri. 2024 nanti itu setengah. Tapi ternyata kita dari 75 kalurahan itu sudah mandiri semua. 75 sudah mandiri posisinya, sehingga pada kesempatan hari ini tentunya kita akan menghitung ulang dana desa sebagai prestasinya untuk kinerjanya dari Didi itu sendiri. Sehingga pada kesempatan hari ini kita kemarin sore mendapatkan informasi dari Kementerian Keuangan bahwa tata cara atau tata kala untuk penghitungan kinerja itu kita diberi satu ya semacam instrumennya. Tentunya pembangunan ini kan kita mengharapkan bahwa untuk pengentasan kemiskinan itu kan tidak bisa serta-merta, kemiskinan yang karena budaya hidupnya atau kemiskinan karena keturunan itu kan pola penanganannya kan berbeda. Sehingga pada kesempatan hari ini tentunya dari Presiden sampai Gubernur dan Bupati ini sama-sama bagaimana pengentasan kemiskinan, kemudian pengurangan pengangguran baik dengan padat karya atau padat karya desa, itu tentunya digalakkan terus dengan kegiatan-kegiatan atau keuangan yang bersumber dari negara maupun dari kabupaten. Kemudian dalam mewujudkan kalurahan yang mandiri atau desa yang mandiri, tentunya ini upaya-upaya fasilitas. Kita ketahui bersama bahwa untuk Kabupaten Bantul kenapa bisa 75 mandiri? Karena adanya bantuan keuangan itu. PPBMP, BKK, P2MK itu memberikan dampak efek yang luar biasa kepada lingkungan kita, karena fasilitas misalnya tadi sekolah itu jaraknya berapa itu bisa terjawab di situ. Kemudian ibu hamil yang meninggal itu bisa terjawab di situ. Rata-rata untuk pelayanan dasar itu bersumber dari kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana kalurahan atau dana desa. Ya, baik di pemerintahannya, untuk perangkat-perangkatnya, kemudian untuk pemberdayaan masyarakatnya kita komunikasinya by WA dan kita tidak jaim-jaiman, sehingga kita sama lurah-lurah itu akrab lah, kita pelaksanaannya akrab untuk Bu ini kurang apa, nanti Pak Nanang nanti kami undang, itu sudah biasa, kita lazim aja lah. Kemudian nanti kalau peningkatan kapasitas dalam hal ini bidangnya apa gitu, selalu minta kita melakukan pendampingan. Sehingga ya kalau mulai dari rencana sampai dengan pelaksanaan kita lakukan asistensi, kemudian rekonsiliasi untuk pelaksanaan tentunya akan memberikan suatu kontribusi hasil yang maksimal.
Harapannya ke depan desa-desa ini semuanya mandiri, kemudian mandiri dalam hal ini adalah bisa bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desanya masing-masing, kemudian bisa memberdayakan masyarakatnya, bisa melakukan pembangunan secara berkesinambungan dan adem ayem tentrem dalam menyelenggarakan pemerintahan. Itu mungkin yang menjadi tolok ukur kita dalam keberhasilan melakukan pendampingan pada kalurahan itu.